Etle jangan mencela-mencele. Kita akan membahasnya kembali pada malam hari ini di Indonesia Bicara. Sudah hadir bersama kami narasumber. Ada Pak Fahri Siregar, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Fahri. Selamat malam Mas Rizal. Baik Pak Fahri, untuk DKI Jakarta sebenarnya tilang elektronik ini sudah diberlakukan dari tahun 2018. Apa bedanya dengan penerapan skala nasional yang sudah diberlakukan sejak 23 Maret 2021 kemarin? Ya, baik, saya menceritakan bagaimana roadmap dari Etle yang ada di Polda Metro Jaya ya. Karena Polda Metro Jaya ini adalah pionir dan pelopor pertama kali Etle yang ada di Indonesia. Jadi tahun 2018 bulan November kita sudah meluncurkan. Pada saat itu kita baru memiliki 2 kamera saja. Dan untuk jenis pelanggaran yang bisa dideteksi hanya 2 jenis pelanggaran, yaitu merobos lampu merah serta melanggar marka. Tahun 2020 kita memiliki tambahan 10 kamera, di mana pada saat itu total 12 kamera. Dan pada tahun 2020 juga kita tambah juga 40 kamera. Jadi totalnya ada 57 kamera. Namun sudah bertambah jenis pelanggaran yang bisa kita deteksi, yaitu safety belt, termasuk safety belt, termasuk juga menggunakan sensor pada saat berkendara, termasuk juga manajemen. Nah, pada tahun 2021 kami dari Polda juga ikut launching untuk aplikasi Etle nasional, di mana kami juga memiliki kamera dengan tambahan fitur untuk bisa mendeteksi jenis pelanggaran yang lain, yaitu over passenger, overload, termasuk batas kecepatan, termasuk juga mengisi jalur busway. Hingga ada tambahan untuk ada fitur information atau face detection. Dan memang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Polda Suri. Kalau di Polda Suri itu adalah meluncurkan aplikasi Etle nasional. Artinya, kalau kemarin kita mendeteksi pelanggaran di luar dari Jakarta, kita masih melakukan tindakan dengan dibantu tindakan manual oleh anggota yang dilakukan. Nah sekarang data ini sudah kita miliki karena data elektronik dari kita itu sudah kita dapatkan dari Polri, hingga nanti apabila ada pelanggaran dari plat, maka konfirmasi akan kami kirimkan melalui bantuan aplikasi Etle nasional dan diterima oleh Ditlantas Polda setempat di mana nomor tersebut terdaftar, selanjutnya dibantu penerimaannya melalui jasa pengelolaan pos. Demikian. Baik, rencananya untuk aplikasi itu kapan akan di-launching, Pak? Ya, kalau aplikasi internasional kemarin sudah dilaunching ya dari Kapolri, Jaksa Agung, termasuk juga Mahkamah Agung, termasuk juga beberapa kabinet Indonesia Maju menghadiri kegiatan tersebut, sehingga untuk saat ini sudah kita laksanakan. Kemarin juga sudah dilakukan, jadi beberapa nomor yang terdaftar di Polda Jateng, yaitu H, kemarin melakukan pemerintah, kemudian dengan mudah ya kita kirim konfirmasi, karena konfirmasi itu langsung terintegrasi aplikasinya itu dengan Polda Jawa Tengah. Jika nanti Polda Jawa Tengah menerima konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang ada di Polda Metro Jaya, itu kalau diterbitkan oleh Polda Metro Jaya, itu untuk pengirimannya itu mungkin akan dibantu oleh personil yang ada di lantas Polda Jawa Tengah dengan bantuan juga dari pengiriman jasa surat. Baik, DKI Jakarta memang sudah satu langkah lebih awal, bahkan ada tidak hanya Etle yang statis, namun juga dinamis. Bisa dijelaskan Pak, ini perbedaan keduanya di mana dan apakah tugasnya sama nantinya? Ya, jadi ini adalah jawaban di mana seringkali masyarakat bertanya kepada kami bagaimana dengan daerah kita yang tidak tercover dengan kamera Etle. Inilah adalah jawabannya, bahwa kita sudah memiliki kamera Etle mobile, di mana kamera Etle mobile ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah kamera yang ditempatkan di helmnya anggota dengan helmet cam. Yang kedua adalah di badan anggota sendiri, itu ada body cam. Yang ketiga adalah di dashboard kendaraan yang kita sebut dengan dashcam. Yang keempat itu adalah drone cam. Jadi kamera-kamera Etle mobile ini menjangkau daerah-daerah luas dalam yang tidak tercover oleh kamera Etle statis. Jadi kan kita sudah punya dua jenis kamera, jadi Etle statis maupun Etle mobile. Nah, jadi Etle mobile ini nanti akan digerakkan oleh personil yang sudah kita tunjuk, hingga nanti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di luar jalan tanpa ada kamera SB atau kamera SB itu akan tetap bisa dideteksi karena kita sudah memiliki kamera SB mobile. Baik, Pak Fahri, kita juga sudah terhubung dengan Pak Trubus Rahardiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Iya, selamat malam Mas. Baik Pak Trubus, kebijakan
tilang elektronik ini diterapkan secara nasional seluruh Indonesia, namun DKI Jakarta memang sudah menerapkannya sejak tahun 2018. Menurut Bapak, efektifkah tilang elektronik ini untuk membuat masyarakat disiplin dalam berkendara? Kalau menurut saya sih belum bisa dikatakan efektif, Mas. Karena apa? Karena satu, untuk efektif itu dua hal. Satu, yang pertama untuk petugasnya sendiri itu harus selalu mengawasi kan, dalam arti disiplin lah gitu, disiplin. Yang kedua itu dari sisi pengendara. Nah, pengendaranya sendiri juga harus disiplin. Nah, persoalannya kemudian menurut saya banyak pengendara yang tidak disiplin ini kemudian dengan adanya itilang itu masih banyak yang terutama roda 2 itu yang plat motornya itu nggak jelas gitu loh. Jadi plat motornya nggak jelas. Itu banyak yang inilah ya istilahnya plat motornya itu banyak yang dipalsukan ataupun apa. Meskipun itu bisa terdeteksi. Yang kedua, ada hal yang terkait dengan penerangan sendiri. Jadi banyak selama ini kejadian-kejadian itu yang dipotret itu kabur gitu loh. Misalnya orang memegang TV, tapi seolah-olah itu seperti memegang HP. Nah ini kan juga harus dilihat secara utuh bahwa masalah penerangan terutama pada malam hari itu pelanggaran-pelanggaran itu harus betul-betul ditingkatkan gitu, optimalkan itu, Mas. Baik, Pak Fahri, bagaimana tanggapan Anda terhadap Pak Trubus tadi yang menyatakan ada penerangan yang perlu ditingkatkan khususnya pada malam hari agar nantinya sanksi ini tepat pemberiannya kepada pelanggar, Pak? Ya, penerangan maksudnya penerangan di kamera itu ya. Maaf, ini kurang jelas sedikit. Iya, betul Pak, penerangan sehingga jadi ketika mungkin tadi pelanggarnya memegang HP, sanksi yang dikenakan ini tepat, Pak? Ya, saya rasa itu sudah kita lakukan kajian ya. Karena kan pada saat kita mau mengimplementasikan kamera etle ini, kita sudah melakukan POC, konsep, kita juga sudah melakukan USP, kita juga sudah melakukan evaluasi, dan tentunya dalam merumuskan kebijakan ini kita sudah melakukan evaluasi kebijakan. Jadi untuk kamera etle sendiri memang sudah didukung oleh flashlight, sudah didukung oleh infrared, sehingga pada saat terjadi pencahayaan yang kurang, dia juga akan bermain di flashlight-nya. Pada saat dia malam hari, infrared-nya akan bermain. Jadi tentunya pelanggaran yang dideteksi itu sudah jelas bahwa memang betul-betul bukan pelanggaran karena peralatan pendukungnya sudah ada. Baik, Pak Fahri, kami memiliki data dari tahun tanggal 1 November 2018 sampai dengan November 2019 ada 54.000 kali pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Nah, dari 54.000 ini, Pak, yang mengkonfirmasi hanya 25.000. Sementara sisanya ini tidak mengkonfirmasi yang akhirnya kendaraannya diblokir. Sebenarnya apa sistem yang perlu diperbaiki sehingga masyarakat ini sadar ketika ternyata melanggar, kemudian diberikan surat untuk konfirmasi, ini masyarakat bisa datang sendiri ke kantor polisi untuk membayarkan sanksinya, Pak? Ya, sebenarnya edukasi yang harus kita tingkatkan kepada masyarakat, karena pemahaman masyarakat terkait masalah penyelesaian perkara lalu lintas ini yang perlu kita tingkatkan. Tidak hanya di prosedur kamera etle, tetapi juga di mekanisme dan prosedur dari tilang konvensional juga sebenarnya masih banyak masyarakat yang tidak membayar denda tilang setelah dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas atau ditilang. Jadi memang tidak hanya di etle ya, karena juga ada beberapa yang kita lakukan blokir SIM, kita lakukan blokir STNK karena didapatkan bahwa mereka tidak menyelesaikan denda tilangnya. Jadi yang perlu adalah kesadaran masyarakat. Karena sebenarnya kita sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menggunakan etle ini, tidak ada interaksi dengan petugas, penyelesaiannya juga bisa lebih dengan cepat dan mudah, dikarenakan kita sudah memiliki sistem yang terintegrasi dengan perbankan, sehingga pada saat nanti sudah menerima kode untuk melakukan pembayaran, dia tinggal melakukan pembayaran saja. Pada saat kita mengirimkan surat konfirmasi, sudah bisa menggunakan masyarakat untuk bisa melakukan konfirmasi karena kita memiliki portal, memiliki web untuk melakukan konfirmasi. Bahkan di dalam konfirmasi sendiri kita sudah ada QR code untuk bisa mendeteksi video dan gambar dari pelanggaran yang dilakukan. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali dengan etle ini. Baik Pak, tadi di segmen sebelumnya kami berbincang dengan salah satu pengendara, ada Bapak Rianto Wicaksono, di mana
dia tidak mengetahui jika kendaraannya itu ditilang karena alamatnya berbeda, Pak, dengan yang ada di STNK-nya. Dia baru mengetahui 6 bulan setelahnya ketika ingin memperpanjang STNK. Nah, apa data yang harus diperbaiki dari pihak kepolisian agar hal ini tidak perlu menunggu selama 6 bulan, karena proses yang diminta kepolisian adalah dibayar dalam waktu 2 minggu maksimal, Pak. Ya, sebenarnya di pikiran kita tuh adalah justru tingkat kesadaran masyarakat untuk bisa balik nama. Kejadian-kejadian tersebut biasanya terjadi dikarenakan ada masyarakat yang menjual kendaraannya, membeli yang baru, balik nama, dan kita harus memang mengirimkan kepada konfirmasi dikirimkan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan daftar dari DSNK maupun BPKB. Karena bagaimana saja itulah adalah data sehingga kita kirimkan surat konfirmasinya. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti itu biasanya itu menunjukkan mereka belum balik nama. Nah, oleh karena itu kami sarankan kepada setiap masyarakat yang nanti sudah menjual mobil ini penumpangnya, maka harus ditunjukkan kepada pihak sama. Di situ ada namanya purna jual, nanti ada namanya blokir polisi, hingga nanti kita ketahui bahwa kendaraan tersebut ini sudah dijual belikan, dan kita nanti bisa menunggu kami baru untuk melakukan BBN. Karena bagaimanapun juga kami ini harus mengirimkan konfirmasi berdasarkan dari masyarakat yang terdaftar di data identifikasi kami. Baik Pak Trubus, ternyata banyak masyarakat ya ini yang belum aware dengan aturan ini. Tadi kayak banyak warga yang ternyata tidak mengkonfirmasi pelanggarannya, lalu ada juga yang tidak paham administrasi sehingga mereka tidak tahu kalau ditilang. Sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini terjadi di masyarakat? Apakah memang sosialisasi kurang atau sanksi tidak tegas, atau masyarakatnya memang tidak peduli dengan aturan-aturan baru yang diterapkan? Iya, menurut saya satu itu terjadi karena kurangnya KIE, maka itu komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini kepolisian kepada masyarakat. Itu jadi masalah. Jadi bagaimana mengenai e-tilang ini, informasinya yang benar seperti apa, kemudian bagaimana kalau nanti ditilang, bagaimana membayarnya, dendanya seperti apa, dan apa akibat-akibatnya. Nah, itu kan harus dikomunikasikan dan informasikan. Kemudian yang ketiganya juga ada edukasi, gitu kan. Edukasinya juga harus terus-menerus kepada masyarakat bahwa kedisiplinan di jalan, termasuk pelanggaran marka jalan, termasuk mereka melawan arus, itu kan harus dijelaskan. Itu adalah sanksi-sanksi harus diterima. Yang kedua, memang sanksinya sendiri memang banyak nggak tegas juga gitu ya. Di jalan juga masih dijumpai para pelanggar ini kemudian ya lolos saja secara natural lah, secara alami gitu, di mana kemudian antara petugas sama masyarakat itu, pengendara itu kadang-kadang saling pengertian lah di situ, kalau entah itu berwujudnya berupa salam tempel atau apa gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan. Yang ketiganya memang masyarakat sendiri ya banyak yang abai gitu ya. Kadang-kadang nggak peduli EGP, emang gue pikirin gitu ya. Yang penting saya jalan lewat gitu. Dan mereka merasa bahwa mereka ini sudah membayar pajak. Makanya yang terjadi kan mereka-mereka itu kadang-kadang di jalan itu jadi ugal-ugalan gitu kan. Apalagi belakangan-belakangan ini kendaraan bermotor itu dianggap barang yang ya mungkin murah lah ya, karena memang pemerintah sudah menerapkan PPBM itu yang 0 rupiah itulah istilahnya itu menyebabkan animo masyarakat untuk memberi mobil atau memberi kendaraan itu dengan cara kredit juga sangat mudah gitu ya. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi memandang bahwa kendaraan itu sesuatu yang istilahnya barang berharga lah kira-kira gitu. Itu ada sebagian masyarakat kita itu. Sehingga ini menyebabkan kesadaran masyarakat terhadap e-tilang ini juga sangat berpengaruh gitu. Dan masyarakat menganggap itu hal biasa saja atau malah bahkan tidak perlu diurus gitu ya. Sehingga banyak yang tanpa diketahui 6 bulan kemudian sudah diblokir STNK-nya. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat juga ini mau bayar kemana bayarnya, kadang-kadang informasinya juga minim. Saya kira itu Mas jadi masalah. Baik, berarti masyarakat ini harus peduli dengan aturan baru, dan juga pihak kepolisian harus memberikan sosialisasi dan edukasi. Nanti usai jeda kita akan tanya bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian mengenai sosialisasi apa yang harus dibicarakan, disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat peduli. Usai jeda tetap bersama kami di Indonesia Bicara.